Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aditya Kirani. Di sini saya akan menjelaskan revisi proyek kalkulator saya sebagai bagian dari MID saya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tombol angka. Tombol angka ini berfungsi untuk memasukkan angka ke dalam layar kalkulator. Setiap angka yang ditekan akan ditampilkan di text field atau result kalkulator di atas ini. Misal saya memasukkan angka 8, nah itu dia yang dimaksud input angka. Yang kedua, operator aritmatika. Operator aritmatika ini adalah tombol-tombol yang digunakan untuk memilih operasi yang akan dilakukan. Misal saya memilih plus, minus, kali, bagi, atau plus min ini. Setelah menjelaskan tentang operator aritmatika, di sini saya akan menjelaskan tentang sama dengan. Fungsi sama dengan di sini untuk melakukan perhitungan. Setelah angka pertama dan angka kedua dimasukkan, tombol ini akan menampilkan hasil perhitungannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi CE ini. Fungsi CE ini untuk menghapus angka yang ada di layar dan mengembalikannya kepada 0. Misal saya masukkan 8, saya kembalikan ke 0 lagi, seperti ini. Selanjutnya fungsi backspace. Fungsi backspace ini untuk menghapus satu digit terakhir atau angka yang ada di layar. Misal saya memasukkan 7, 8, 9, maka tombol ini fungsinya untuk menghapus satu angka terakhir, yaitu 9. Seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tombol plus minus di sini. Tombol ini berfungsi untuk mengubah tanda angka dari positif menjadi negatif ataupun sebaliknya. Selanjutnya tombol desimal ini. Tombol ini digunakan untuk menambahkan koma desimal pada angka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh penggunaan kalkulator dengan 3 operasi aritmatika secara langsung. Contoh yang pertama yaitu 5 ditambah 3 dikali 2, maka yang didahulukan perhitungannya yaitu perkalian. Setelah perkalian akan kembali ke penjumlahan tersebut. Hasilnya 11. Kita hapus, kita coba aritmatika yang kedua. Berikutnya saya akan memasukkan contoh yang kedua, yaitu 20 dikurangi dengan 10 dan ditambah dengan 2. Maka hasilnya begini. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh yang ketiga, yaitu semisal saya memasukkan 2 dikali dengan 6 dikurangi dengan 1, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu 6 dibagi dengan 2 ditambah dengan 4, maka hasilnya ini. Di sini saya akan mencoba melakukan operator bilangan desimal. Misal saya masukkan 2,5 ditambah dengan 6, maka hasilnya 8,5. Dan saya mencoba dengan plus minus, bilangan plus minus yaitu 9 ditambah dengan 5, maka akan muncul hasilnya min 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang histori saya, yang dimana nanti historinya akan bisa limit sehingga angka 5 saja. Seperti saya contohkan, saya akan memasukkan bilangan input dulu, yaitu semisal 3 dikurangi 2 dikali 5. Setelah kita menentukan hasilnya, kita akan mencoba batas maksimal, entry tertua akan dihapus. Peringatan itu berarti entry tertua yang di nomor 1 ini akan dihapus, yang bilangan di nomor 2 akan naik ke nomor 1. Selanjutnya akan seperti itu jika kita memasukkan bilangan baru. Berikut adalah
Skrip dari kode yang mengimplementasikan fitur riwayat perhitungan dengan batasan jumlah entry 5 saja. Di sini ada metode history. Di sini menunjukkan bahwasanya riwayat yang ditampilkan dalam dialog box atau skrip ini dengan area teks yang dapat di-scroll jika riwayatnya panjang. Jika riwayatnya kosong, akan ditampilkan pesan informasi kepada pengguna bahwa riwayat history itu kosong. Setelah saya menjelaskan tentang operasi aritmatika kalkulator, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dalam aritmatika kalkulator. Fungsi import ini untuk mengimpor kelas dan package yang diberikan dalam program Java. Dengan mengimpor, kita dapat menggunakan kelas dan metode yang sudah didefinisikan di library Java tanpa harus menulis ulang kode tersebut. Variabel itu terletak pada di sini, yaitu ini. Di sini ada tipe data, yaitu tipe data double, string, boolean, dan array. Yang dinamakan variabel itu ada 6 enter 1, 6 enter 2, result, op, operasi, dan lain-lain. Yang kedua, ini saya akan menjelaskan array list, yaitu pada ini. Fungsi array list untuk menyimpan dan menampung semua histori, yang dimana setiap perhitungan atau setiap inputan angka akan setelah diinputkan dan ada hasilnya, maka akan ditampung di histori. Fungsi array list sebagai itu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi method. Apa itu fungsi method dan di mana letak method? Baik, letak method berada di sini dan di bawah sini hingga selanjutnya. Fungsi method adalah blok kode yang dipanggil untuk melakukan tugas tertentu, yang dimana semisal pada metode ini yaitu menangani aksi tombol, aksi button, koma ini. Untuk menampung button koma ini, setiap metode pasti ada tugas-tugasnya tertentu. Semisal di metode 8 ini tugasnya untuk menginput angka 8 agar tertera di result atau ditampil teksnya nanti. Yang selanjutnya ada validasi. Apa sih itu validasi? Validasi adalah proses yang memastikan bahwa inputan tersebut valid atau tidak valid. Contohnya pada ini. Kenapa kita menggunakan J-option pen? Karena agar dapat memunculkan notifikasi peringatan bahwa semisal di sini batas maksimal sampai 10 karakter, berarti kita dapat menginputkan sampai 10 karakter angka saja. Jika melebihi 10 karakter angka, maka akan ada peringatan seperti ini. Itulah fungsi dari validasi. Dan salah satu fungsi validasi lagi yaitu untuk mencegah adanya error dari inputan yang telah dimasukkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang percabangan. Apa itu percabangan dan fungsinya? Di sini saya akan menjelaskan contohnya. Percabangan itu terdiri dari if else. Nah, percabangan saya di sini saya contohkan ini. Percabangan ini fungsinya untuk melimitkan histori agar hingga sampai 5 saja. Jika sudah sampai 5, maka histori tersebut yang tertua akan bisa dihapus. Selanjutnya, percabangan ini untuk menandakan kalau histori belum ke input, maka histori tersebut akan kosong. Setiap percabangan akan memiliki blok kode berbeda-beda berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Ada tugas dan fungsi tertentu yang telah ditentukan oleh pembuat tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konversi. Apa itu konversi? Konversi adalah tipe data
untuk mengubah nilai dari suatu tipe data ke tipe data yang lain. Misal saya ingin mengubah integer ke string, string ke integer, atau bisa integer aja tapi nggak bisa string, atau string aja nggak bisa integer. Misal di kalkulator ini hanya dapat menginputkan angka saja, tidak bisa huruf. Di mana letak konversi? Konversi terletak di parcel double ini, yang artinya kita harus mengubah dari text field berupa string menjadi angka agar bisa dilakukan dalam perhitungan kalkulator aritmatika. Contohnya seperti ini. Di sini saya sudah mengubah string huruf menjadi string integer agar bisa dilakukan perhitungan, agar tidak bisa terinput huruf, hanya bisa terinput angka saja. Fungsi equals ini yaitu untuk mengimplementasikan dari tombol equals atau sama dengan pada kalkulator yang lebih canggih dari sebelumnya. Kode ini memungkinkan kalkulator untuk melakukan perhitungan dengan prioritas operator sesuai dengan perkalian dan pembagian dihitung terlebih dahulu sebelum penjumlahan dan pengurangan, dan juga menangani input ekspresi matematika yang kompleks. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.